Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anakku, untuk minggu kemarin kita sudah membahas tentang mengevaluasi konsep, unsur, prinsip, bahan, dan teknik dalam berkarya seni rupa. Tetapi karena belum semuanya selesai dalam satu video kemarin, maka untuk video kali ini masih melanjutkan materi yang kemarin. Kalau yang minggu kemarin kita membahasnya sampai dengan pengertian konsep seni rupa, sifat dasar seni, dan struktur seni, maka untuk video kali ini kita bahas kelanjutannya. Kelanjutan materi yang minggu kemarin, yaitu untuk minggu ini adalah fungsi seni dalam mengkonsep karya seni. Mengkonsep karya seni juga berarti memperhatikan pertimbangan fungsi dari seni. Apakah seni akan dibuat untuk memenuhi fungsi aplikatif? Aplikatif itu digunakan ya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, atau hanya dibuat berdasarkan keindahan saja, atau justru ingin menghibur banyak orang. Jadi dalam mengkonsep pasti mempertimbangkan fungsinya dulu. Ini saya membuat karya itu mau buat apa dong? Secara garis besar, fungsi seni dapat dibedakan. Yang pertama yaitu fungsi fisik. Seni dapat dinikmati baik secara fisik dari bentuk visual. Visual itu dapat dilihat, ada bentuknya, dapat diraba gitu ya. Itu visual. Suara, kalau suara untuk ke seni musik, atau gerakan yang indah itu untuk seni tari. Jadi kalau seni rupa itu visual itu ada bentuk, ada wujud, dapat dilihat. Nah itu secara visual. Yang kedua, fungsi psikis. Selain dari keindahan fisik, secara psikis seni juga dapat menjadi penggugah hati nurani seseorang. Fungsi psikis itu apa toh? Psikis itu ya keadaan jiwa kita, keadaan jiwa penikmat seni, atau keadaan jiwa senimannya. Itu sangat mempengaruhi ketika kita mau membuat konsep atau mau merancang seni itu dijadikan apa gitu ya. Selanjutnya, fungsi media belajar. Sebagai media alternatif yang sangat efektif untuk sumber belajar pendidikan, ya, biar tidak menjenuhkan seperti apa. Atau misalnya saya sebagai guru seni, biar pembelajaran seni itu tidak membosankan, saya harus seperti apa gitu. Itu juga harus dipikirkan, karena kan itu sebagai media belajar kalian. Yang kelima yaitu fungsi religi, yaitu untuk membantu pendidikan keagamaan. Jelas ya, kalau di sini contohnya misalnya kalian melihat karya fotografi, kaligrafi, karya-karya kaligrafi itu kan juga berkesenian atau termasuk karya seni yang fungsinya untuk syiar agama tuh ya, atau misalnya membuat kaligrafi yang hadis tentang apa gitu, itu merupakan salah satu contohnya. Selanjutnya yaitu sarana komunikasi. Sarana komunikasi untuk menyampaikan berbagai pesan moral dan sosial. Kalau kalian lihat di jalan-jalan ada poster, ada spanduk yang berupa himbauan dan sebagainya, itu merupakan sarana komunikasi. Fungsi seni sebagai sarana komunikasi. Karena kalau kita lihat karya-karya dua dimensi, terutama misalnya karya-karya desain komunikasi visual, ada poster, spanduk, pamflet, brosur dan sebagainya gitu ya. Nomor 7 atau yang selanjutnya, fungsi riset dan penelitian untuk menciptakan sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi masyarakat, terutama dari segi hiburan. Karya seni yang baru bukan hanya mengembangkan, itu pasti akhirnya akan menimbulkan sebuah analisa. Nanti kita dapat menelitinya, kita dapat jadikan sebuah bahan untuk kita teliti. Contoh gampangnya, misalnya ada karya sebuah rumah dengan konsep Jawa. Nah, apa maksudnya gitu bisa diteliti ya. Kalau tempat kita ya Tembi Rumah Budaya kayak gitu loh ya. Oke, konsep seni dalam berkarya
berbagai konsep dasar seni di atas akhirnya digunakan untuk perancangan suatu karya seni. Misalnya seniman menentukan karya seni mau digunakan sebagai apa. Melakukan pengamatan dan penelitian, pengertian seni, aliran seni, dan susunan struktur seperti apa yang cocok dan akan digunakan untuk karya seni yang akan dibuat. Oke, kita lanjutkan. Bisa dipahami di sini ya. Melakukan penelitian tadi seperti apa. Yang kedua, menentukan tema, langkah-langkahnya itu. Gambaran imajinasi atau gagasan seperti apa yang diinginkan, apakah bertema cinta atau murni bentuk keindahan. Jadi sebelum membuat seni, langkah-langkahnya membuat karya seni, konsepnya itu ada beberapa langkah. Menentukan risetnya dulu, yang kedua menentukan temanya. Kita mau membuat karya apa itu harus ada temanya. Yang ketiga, jelas membuat sketsa. Sketsa yang dimaksud adalah perancangan seni secara umum sebelum dieksekusi, itu maksudnya sebelum diselesaikan menjadi sebuah karya gitu ya. Jadi pasti ada sketsanya biar kita itu tidak bingung kita sebenarnya mau membuat apa, toh kita mau berkarya apa, itu harus ada sketsanya. Yang namanya sketsa itu adalah gambaran awal, perancangan awal, masih bentuk global, masih bentuk secara garis besar gitu. Yang keempat, setelah kita membuat sketsa, itu analisis sketsa. Gambar sketsa sangat banyak membantu untuk menumpahkan ide yang abstrak menjadi realita dan memperbaiki atau mengembangkannya secara konkret atau keseluruhan lewat gambar kasar yang jauh lebih jelas dan nyata dibandingkan dengan imajinasi di kepala. Jadi ketika kalian sudah menemukan ide, sudah berimajinasi, langsung dituangkan dalam sketsa atau orek-orekan, dan nanti ide-ide itu akan muncul ketika kalian mencoret-coret gitu ya, atau kalian membuat sketsa kasarnya gitu. Kelima, mengeksekusi konsep. Setelah semuanya jadi, sketsa kasarnya sudah, itu kita mengeksekusi konsep, yang artinya mulai menciptakan karya seni yang telah dirancang sebelumnya. Perlu diketahui bahwa eksekusi konsep atau penciptaan karya dapat dilakukan secara perlahan ya. Jadi tidak perlu tergesa, tapi yang pasti secara berurutan gitu. Yang keenam yaitu evaluasi. Karya yang telah diciptakan atau diuji coba selalu dapat diperbaiki kembali atau dibuat versi barunya untuk memperbaiki atau mengembangkan karya tersebut. Jelas, setelah kita mendapatkan atau setelah kita membuat karya, hal yang terakhir itu adalah evaluasi. Kalau kalian ya, ketika kalian ada tugas dikerjakan terus dinilaikan ke saya, nah itu saya namanya mengevaluasi karya kalian. Evaluasi ya bisa dilakukan sendiri sebelum kalian menilaikan kurang gimana baru dinilaikan. Bisa juga langsung menurut saya, atau evaluasi menurut saya karya kalian itu seperti apa gitu ya. Jadi itu video kali ini, insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.